Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Sahabat pecinta Al-Quran, pendukung channel Alif Ba Muqaddam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu dengan saya Muhammad Wali Al-Khalidi pada video pertama ini. Nah, dalam channel ini kita akan membahas tentang masalah dari mana kita harus memulai untuk belajar Al-Quran. Nah, banyak pertanyaan, Ustadz, saya mau belajar Al-Quran tapi saya bingung harus mulai dari mana. Nah, dalam channel ini akan kita bahas tentang bagaimana kita pemula yang ingin membaca Al-Quran dengan sempurna harus memulai dari mana. Nah, pertama kita harus mengetahui dulu hadis-hadis tentang masalah menuntut ilmu. Nah, ini kita bedah buku tahsin ya. Kita bedah buku tahsin lengkap yang kami susun, yaitu buku Tahsinul Quran. Nah, jadi nanti bagi siapa yang membutuhkan buku ini untuk menyimak video selanjutnya, nanti bisa WA ke nomor kami ke 085275446954. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasannya. Jadi sebelum kita belajar Al-Quran, kita harus punya dulu 6 sifat ini. Yang pertama, kita harus mempunyai kecerdasan, dalam arti kata kita bukan orang yang idiot. Yang kedua, harus antusias terhadap ilmu. Yang ketiga, harus punya kesungguhan. Yang keempat, harus punya harta ataupun bekal. Kalau misalnya kita belajar secara online, misalnya harus punya HP, harus punya data, pakai data ya. Yang keenam, bergaul dengan guru. Dalam arti kata kalau istilah online, kita harus selalu menanyakan kepada guru, misalnya menanyakan kepada saya lewat komentar atau lewat lainnya. Yang keenam, harus waktu yang panjang. Dalam arti kata kita harus menyisihkan waktu sesibuk apapun untuk belajar Al-Quran. Nah, selanjutnya, baru kita harus tahu bagaimana adab-adab menuntut ilmu. Nah, itu bisa dicari nanti di channel lain juga. Kalau kita bahas di sini panjang ya. Nah, ini ada talabil ilmi. Yang pertama, ikhlas karena Allah Ta'ala. Yang kedua, beramal dengan ilmu yang sudah kita ketahui. Ya, yang ketiga apa dan selanjutnya banyak ini. Ya. Yang selanjutnya langsung melanjut ke adab-adab menuntut ilmu juga. Yang pertama ada yang tadi ini. Nah, ini secara tulisan sudah ada ya. Nah, kita baca satu persatu saja. Pertama, ikhlas niat. Yang kedua, tekun berusaha dan tawakal. Yang ketiga, harus menjauhi maksiat. Yang keempat, memilih teman yang soleh. Yang kelima, banyakkan zikir. Yang keenam, menjaga kehormatan. Yang ketujuh, doa keridhaan ibu bapa. Yang kedelapan, menghormati guru. Yang kesembilan, beramal dengan segala ilmu yang kita peroleh. Nah, selanjutnya secara singkat saja ini. Karena yang penting nanti ke masalah apa yang harus kita pelajari. Nah, ini untuk teori dulu. Kalau praktek di channel Tahsinul Quran ya. Doa menjadi keluarga Al-Quran. Nah, karena kita kan akan belajar Al-Quran. Jadi kita harus mengetahui apa saja doa untuk kita menjadi keluarga Al-Quran. Nah, ini kita baca. Kita baca doa ini. Allahumma anta ja'alal Qur'ana 'azima rabi'a qulubina wajala'a ahzanina di sini ya. وجلاء أحزاننا ونور صدورنا وذهاب غمومنا وهمومنا اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت جعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا ونور صدورنا وذهاب غمومنا وهمومنا اللهم اجعلنا من أهل القرآن
Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka ya arhamar rahimin. Ini artinya, ya Allah, jadikanlah Al-Qur'anmu yang agung teman bunga hati kami, ya, penghilang rasa sedih kami, menjadi cahaya hati kami, dan pengusir gundah gulana kami. Ya Allah, jadikanlah kami keluarga Al-Quran, yaitu orang-orang yang menjadi keluargamu yang engkau khususkan, ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, ini kita bacakan sebelum kita belajar Al-Quran supaya kita menjadi keluarga Al-Quran. Nah, selanjutnya, ini kita baca doa ini. Ya. Allahumma rzuqna ya Rabbi fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Nah, ini artinya dibaca sendiri saja ya untuk menyingkatkan waktu. Ini agak sedikit cepat saya bahas karena kita usahakan untuk menghabiskan halaman-halaman yang belum masuk tentang belajar, akan tapi proses untuk kita belajar, ya. Nah, keutamaan Al-Quran ini bisa dibaca. Membaca adalah ibadah, mendapatkan pahala. Al-Quran itu mukjizat. Nanti bisa dibaca sendiri satu persatu untuk motivasi agar kita bersungguh-sungguh untuk membaca Al-Quran. Adab membaca Al-Quran, yang pertama berwudu, berpakaian yang pantas dan menutup aurat, mengambil Al-Quran dengan tangan kanan, dan seterusnya. Seterusnya itu membacanya di tempat yang suci dan bersih, ya, utamanya di masjid. Yang kelima menghadap kiblat. Yang keenam membaca ta'awudz dan bismillah kecuali surah At-Taubah tanpa basmalah. Yang ketujuh membaca doa. Yang kedelapan dibaca dengan tartil, yaitu dengan pelan dan tenang, teliti, hati-hati, sabar sesuai dengan tajwid. Yang kesembilan memperhatikan tanda-tanda waqaf, ibtida, tanda-tanda baca, panjang pendek, dengung atau tidak dengung, serta semua keindahan ilmu tajwid lainnya. Nanti akan kita belajar satu persatu insyaallah. Yang ke-10 dibaca dengan suara yang bagus dan indah merdu. Ustadz, saya tidak bagus suara. Ya, semampunya, ya. Yang ke-11, ya, penuh perhatian dan pemikiran tenang, ya, makna dan maksud ayat-ayat yang dibaca, serta penuh dengan penjiwaan terhadap kejadian yang digambarkan oleh ayat-ayat tersebut. Yang ke-12, dengan memutuskan bacaan karena hendak berbicara dengan orang lain. Jangan memutuskan bacaan karena hendak berbicara dengan orang lain. Nah, ini adab-adab sebelum kita belajar Al-Quran, ya, karena banyak yang menanyakan. Ini kita bedah buku ini sampai selesai nanti. Bagi yang sudah mendapatkan buku, maka mengikuti pelajaran di channel ini. Ini implikasi mengabaikan adab membaca Al-Quran. Ya, dimurkai Allah, gagal memahami apa yang dibaca. Ayat yang dibaca tidak memberi kesan, hilang keberkatan membaca Al-Quran, kurang pahala. Ini sangat hati-hati, ya. Selanjutnya barulah nanti kita masuk ke masalah dari mana pertamanya kita belajar Al-Quran. Nah, nanti akan video selanjutnya akan kita bahas tentang masalah awal belajar Al-Quran. Awal belajar Al-Quran itu dari mana agar kita bisa cepat membaca Al-Quran. Video selanjutnya besok insyaallah hari Kamis. Ini hari Rabu, ya. Hari Kamis nanti akan kita bahas tentang video pertama. Nanti akan kita pahami tentang masalah makharijul huruf. Jadi bagi yang belum punya buku ini bisa WA nanti ke nomor kami ke 0852 7544 6954. Jangan lupa subscribe channel Alif Ba Muqaddam juga. Dalam arti kata, di channel ini kita akan membahas dari awal, dari pertama belajar Al-Quran, dari adab-adab yang seperti tadi saya sebutkan, ya. Nanti insyaallah kalau Anda fokus, maka insyaallah akan memudahkan kita untuk bisa membaca Al-Quran dengan sempurna. Besok akan kita belajar yang ini dulu.
Setelah kita tahu tempat keluarnya, tempat keluarnya apa saja, nanti baru kita sebut huruf hijaiyahnya. Nanti atau kita sebut huruf hijaiyah dulu dari alif, ba, ta, tha, jim, ha sampai selesai. Barulah kita tahu di mana keluar alif, di mana keluar ba, di mana keluar ini. Nanti kita praktek satu persatu insyaAllah. Sehari satu huruf saja, tapi dengan sempurna. Dalam arti kata, misalnya huruf alif. Saya Ustaz tidak tahu bagaimana huruf alif, apa saja sifatnya. Ini misalnya. Sifat yang pertama adalah ini huruf apa saja ini? Ini huruf mana ya? Ke sini. Mana ini? Lam, ra, sad, sifir. Ini sifat-sifatnya ini ya. Nanti masalah pembahasannya ada di bawah ini. Mana? Ini ya. Ini. Ini yang ini nanti. InsyaAllah nanti akan kita bacakan. Huruf hamzah apa saja sifatnya, di mana keluarnya, nanti akan kita bahas insyaAllah. Baik, untuk video pertama cukup segini dulu untuk motivasi dengan waktu yang singkat. InsyaAllah besok akan kita lanjutkan untuk video kedua. Baik, kita akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.